Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardianto, NIM 200510608, kelas A Pendidikan Jasmani angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah PPT yang berjudul tentang orientasi sekolah. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu pengertian orientasi sekolah, yang kedua tujuan dan fungsi orientasi sekolah, yang ketiga prinsip-prinsip penyelenggaraan orientasi sekolah, dan yang keempat yaitu prosedur pelaksanaan orientasi sekolah. Oke, kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian. Menurut Imron, orientasi adalah perkenalan. Perkenalan ini meliputi lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas lainnya yang disediakan sekolah. Sedangkan lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru, teman sebaya, dan peserta didik senior di sekolah. Sedangkan menurut Nasihin dan Sururi, orientasi sekolah adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini mencakup lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Orientasi sekolah ini dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. Oke, materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi orientasi sekolah. Adapun tujuan orientasi sekolah yang pertama yaitu agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisika maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Yang keempat, agar peserta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Dan yang kelima yaitu agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Sedangkan fungsi dari orientasi sekolah yang pertama yaitu bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Di wahana ini, peserta didik dapat menunjukkan inilah saya kepada teman sebayanya. Dan yang kedua yaitu wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Dan yang kedua yaitu bagi sekolah dan atau tenaga kependidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dan memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga yaitu bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Hal ini sangat penting, terutama berkaitan dengan kepemimpinan estafet organisasi peserta didik di sekolah tersebut. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan orientasi sekolah. Yang pertama yaitu hari pertama masuk sekolah selama 3 hari diisi dengan kegiatan masa orientasi peserta didik yang bersifat edukatif dan bukan mengarah kepada tindakan destruktif atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru secara fisik maupun secara psikologis. Yang kedua yaitu pendanaan pelaksanaan orientasi dibebankan pada anggaran sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan orientasi ini harus didasari pada prinsip 5M plus 1T atau mudah, murah, meriah, mengena, menyenangkan, dan terarah. Yang keempat yaitu penyampaian materi dalam orientasi seminimal mungkin menggunakan metode ceramah dan tidak diperbolehkan mengadakan perpeloncoan dalam bentuk apapun apalagi mengandung unsur kekerasan. Oke, pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu prosedur pelaksanaan. Untuk prosedur pelaksanaan orientasi terbagi menjadi 5 yaitu yang pertama pembentukan panitia, yang kedua pembentukan gugus atau kelompok, dan yang ketiga penentuan koordinator dan wakil koordinator gugus, yang selanjutnya pengarahan teknis dan penyusunan acara atau materi orientasi, dan yang terakhir yaitu penentuan lokasi penyelenggaraan. Mungkin cukup sekian
yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.